Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan melanjutkan ke part berikutnya yang berjudul Berteman dengan Arwah dengan hashtag bertemu Ayu atau siluman ular. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Dan alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah Rian dengan Yanto dan Heri pun berkaitan kepada mereka berdua. Ya sudah mang pulang dulu ya, hampir maghrib. Rian, Yanto dan Heri pun mengiyakan dengan tersenyum. Rian pun terus berjalannya di rumahnya. Tak lama pula Rian sampai di rumah. Rian, kamu dari mana saja nak? Tanya Ibu Titin. Habis jalan-jalan bu, menghilangkan rasa suntuk. Jawab Rian simpel. Apakah kamu tidak capek nak? Tanya Ibu Titin lagi. Tidak bu, justru bahagia masa-masa dulu bersama Agus dan juga Dedi. Ya sudah, segera membersihkan diri. Bentar lagi maghrib. Ucap Ibu Titin. Iya bu, masuk dulu ya. Jawab Rian. Kemudian Rian pun memasuki rumahnya dan hendak membersihkan diri. Pak, dari mana kamu? Tanya Yuli sang adik Rian. Biasa dek, jalan-jalan. Jawab Rian tersenyum. Aneh kamu kak. Jawabnya pakai senyum. Aku ini adikmu kak. Jawab Yuli sembari pukul bahu keluar. Tak perlu menunggu lama. Rian membersihkan diri saat membersihkan suara azan maghrib pun berkumandang. Akhirnya Rian pun melaksanakannya di kala malam menyambutnya. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Tanya ular itu. Kenapa? Tanya Rian kembali. Apa yang hendak kau lakukan manusia? Tanya ular itu kembali. Aku hendak ibadah menurut agamaku. Kenapa memangnya? Tanya Rian kembali bertanya. Tidak apa, ya sudah akan melihatmu di sini. Ucap ular itu. Rian pun melaksanakan ibadah salat maghrib. Namun tanpa Rian sadari ular itu tiba-tiba menggeliat cacing kepanasan. Kenapa tubuhku tiba-tiba terasa panas seperti hendak terbakar. Ucap ular itu dalam pikirannya. Semakin lama ular itu pun bisa dengan apa yang dilakukan oleh Rian karena tidak menahan rasa panas dan rasa sakit. Ular itu pun memutuskan keluar rumah memilih berdiam diri di atas pohon rumah Rian. Kenapa akan rasa kepanasan saat manusia itu melakukan hal
tersebut? Tanya ular itu sendiri. Sedangkan di dalam rumah Rian yang sudah selesai ibadahnya melihat ke arah tadi siluman itu berada, ular itu tidak ada di tempatnya. Mana ular itu? Ucap Rian monolog sendiri. Mungkin mengganggu dengan ibadahku. Ucap Rian dalam hati. Biarin aja lah. Paling dia berada di luar rumah Rian kembali bermonolog. Lalu Rian pun kembali berzikir sampai akhirnya masa berkumandang. Dilanjut sholat isya, dan setelah selesai dalam isya Rian pun keluar rumah dan duduk depan rumah sambil menyulas kopi hitamnya, tidak lupa detik tembakaunya. Lalu pandangan Rian pada sebuah pohon depan rumahnya. Rian pun menggigitkan dahinya melihat ekor itu menggantung di batang pohon itu. Bukannya takut, ini keisengannya pun timbul. Diambillah batu-batunya setelahnya dan dilemparlah ke arah pohon itu dengan seketika suara yang mengadu. Aduh, tega kamu melempar aku, ucap ular itu. Rian pun wajahnya tahu kalau yang terkena tepat pada ular itu. Lalu ular itu hampiri Rian dan kepalanya dengan ekornya. Rian pun seketika mengadu sambil mulutnya ada yang mendengar. Rian, kamu tega sama aku. Ucap ular tersebut. Kamu tahu nama? Tanya Rian. Iya, aku tahu. Jawab ular itu. Dari mana kamu tahu? Rian menyelidik. Kamu lupa Rian. Kan tadi di jalan banyak yang menyebut nama kamu. Begitu juga dengan ibu dan adikmu. Jadi aku yakini nama kamu Rian. Jawab ular itu. Oh, begitu ya. Rian sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalau gitu, nama kamu siapa? Tanya Rian. Aku tidak punya nama Rian. Tapi kamu bebas memanggilku apa aja. Jawab ular itu. Bagaimana aku kasih kamu nama? Mau tidak? Tanya Rian. Boleh. Rian, aku juga pengen punya nama. Ular itu antusias. Ya sudah. Aku kasih nama buat bagaimana? Tanya Rian. Ayu. Kenapa Ayu? Tanya ular itu. Ayu itu artinya cantik. Tapi kecantikannya biasa. Tapi kecantikannya bisa juga menyeramkan, menyebalkan. Jawab Rian terkekeh. Kamu jahat Rian. Hahaha. Sama kayak temanku namanya Ayu, orangnya namun menyebalkan. Dan kalau dia marah, ucap Rian kembali tertawa. Ya sudah deh, gak apa-apa. Gue punya nama daripada kamu manggilku ular. Ya sudah. Namamu Ayu ya. Ucap Rian. Ular itu pun tersenyum. Oh iya. Apa tadi kamu keluar kamarku? Tanya Rian. Gak tahu Rian. Kamu beribadah, tersiksa dan kepanasan. Jawab siluman ular yang dikasih nama Ayu itu. Oh, jadi kamu takut dengan ayat suci. Tanya Rian memastikan. Sepertinya begitu Rian. Karena di alamku tidak ada yang melakukan hal tersebut. Jelaslah
jelaslah kita akan berbeda Ayu. Di sini alam beragama, para manusia memiliki keyakinan dalam beribadah seperti di tempatmu. Mereka pun harus berlarut maram. Mereka pun berbicara terus hingga larut malam. Tak terasa waktu juga jam 12 malam. Dan Rian pun mengakhiri percakapan dengan Ayu. Namun saat Rian pun dengan suara Ayu. Rian, ada yang datang. Rian pun mengurungkan niatnya untuk melihat siapa yang Ayu maksud. Berbeda dengan Ayu yang sudah bersiap menghalau dari orang tersebut. Ada apa Ayu? Siapa yang datang? Tanya Rian. Aku juga belum tahu Rian. Aku bersiap. Siapa tahu dia akan mencelakaimu. Rian pun mengurungkan dahinya waspada dengan melihat rumahnya tidak ada yang menyerangnya. Lalu Rian melihat dari sebuah cahaya menyilaukan. Ayu pun siap berdatangan cahaya itu. Dan cahaya itu tepat di depan Rian, perlahan berubah menjadi sosok tua berbaju serba putih. Assalamualaikum Rian. Waalaikumsalam. Jawab Rian terbata. Bagaimana kabarnya? Tanya kakek itu. Alhamdulillah baik. Jawab Rian kaku. Masih ingat tanya Rian itu. Rian pun berpikir sejenak dan lama terdiam. Ayu merasa tidak nyaman dengan kehadiran kakek itu menyerangnya. Namun dengan cepat Rian mencegahnya dan bersambung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Kita akan lanjutkan part berikutnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada apabila cerita ini kurang menarik atau ada salah pengucapan, dan saya juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Dengan ini saya akhiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.